A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mala nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kali ini saya berada di Masjid Aminatul Jannah Liwa dalam acara menyampaikan tausiah saya yang mengambil tema nanti itu adalah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Adapun subtopiknya ini adalah kunci rahasia supaya tidak tipu. Hal ini khusus untuk ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas. Mengapa saya berikan kunci resep 60 tahun ke atas itu? Karena kita setelah kita tua renta, kita ini selalu mengalami apa yang dikatakan lupa. Bagaimana supaya kita tidak lupa? Bagaimana supaya otak di sebelah kiri kita ini tetap ingatannya kuat? Apa yang harus kita lakukan? Ada tip-tipnya, ada rahasianya, ada kuncinya. Yaitu seperti yang pernah saya ceritakan dulu di dalam tausiah saya yang 100 itu ada yang pernah saya ceritakan tentang rahasia, kunci rahasia otak di sebelah kiri ini supaya sehat, yaitu kita ini an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita supaya tidak lupa, karena kalau kita selalu lupa, anak-anak cucu kita semuanya akan merasakan bagaimana susahnya menghadapi seseorang nenek-nenek yang kalau sudah pikun, kalau ditanya sudah makan belum nek, belum, padahal baru makan. Di mana kacamata? Lupa padahal sudah dipakai. Jadi apa yang kita lakukan itu membuat anak-anak kita itu kadang-kadang kesal dan itu berdosa. Karena itu rahasianya adalah setelah sholat subuh, bangun tidur subuh itu usahakan supaya kita bisa MCK dulu ya. Jadi kita bisa MCK. Setelah kita MCK itu kita mandi bertahap. Apa yang dikatakan mandi bertahap itu? Kita beri sampo di ubun-ubun kita ini anak-anak yang harus mengurus nenek-neneknya ini. Beri sabun di atas ubun-ubun kita itu. Kemudian setelah itu kita gosok gigi, kita bersihkan semua barang-barang kita itu. Kemudian air ya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, air itu jangan langsung diguyur dari kepala, bisa pingsan kita, bisa mati. Jadi salah kalau orang mengatakan matinya di kamar mandi itu setan di kamar mandi. Memang setan itu ada di kamar mandi dan hidupnya dia di pasar. Tapi ibu-ibu kebanyakan nenek-nenek itu yang meninggal di kamar mandi itu karena dia langsung mengguyur dari atas kepalanya itu. Jadi bertahap ya ibu-ibu. Saya berikan contohnya. Kalau teori sudah saya berikan dulu di jamaah-jamaah, di grup-grup sudah saya beritahukan sedikit demi sedikit. Mulai dari mata kaki, airnya itu kemudian lutut, kemudian di pinggul kita, di bahu, barulah kita siram semua seluruh tubuh kita itu. Kita gosok dan punggung kita itu kita bersihkan dengan handuk yang diberi sabun asepso. Mudah sekali resepnya itu. Tapi ini harus kita lakukan setiap pagi hari, setiap habis sholat subuh. Nanti ibu-ibu akan merasakan, ibu-ibu sekalian, bahwasannya itu nanti asap akan keluar dari ubun-ubun kepala itu. Dan kita insya Allah cerdas. Kalau ibu-ibu sudah menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan surat-surat misalnya
Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina, atau ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum iz hamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Saya rasa tidak akan lupa lagi ayat-ayat itu. Kalau kita akan berjalan hari raya Idul Fitri ini, tentunya kita akan menyeberangi samudra lautan, akan berjalan di malam hari. Jangan lupa membaca surat Al-Maidah ayat 11 itu. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa membaca ya ayyuhallazina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum iz hamma qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Insyaallah Allah akan memegang tangan-tangan orang yang berniat jahat kepada kita. Dan kalau kita sedang berjalan di malam hari ini, amalkanlah, baca 3 kali Al-Maidah ayat 11 itu. Insya Allah Bu, kalau ada orang yang jahat kepada kita, dia tidak melihat kita. Bukannya kita itu memakai dari kuburan, kita pakai jimat segala, bukan. Tapi dengan ayat tersebut, silahkan ibu-ibu amalkan, insya Allah akan bermanfaat. Demikianlah tausiah saya di malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu di Liwa, di masjid yang agung ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau apa yang saya ucapkan itu terasa pahit, jangan lekas dimuntahkan ibu-ibu jamaah sekalian. Mungkin itu berupa obat. Kalau manis ibu-ibu jamaah sekalian, jangan lekas diminum ditelan. Mungkin itu berupa racun. Ambillah saripatinya, buanglah ampasnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.